Injil Markus bab 2, bagian yang pertama. Pada video sebelumnya mengenai pembelajaran memahami Injil Markus pada bab 1, Markus telah memperkenalkan tokoh utama dari keseluruhan Injil ini, yaitu Yesus Anak Allah yang memiliki kuasa pada perkataannya saat ia mengajar, juga pada tindakannya saat mengusir roh jahat dan saat menyembuhkan orang sakit. Perkataan dan tindakannya yang memiliki kuasa ini membuat orang-orang heran dan kagum padanya, sehingga telah menarik perhatian orang untuk datang padanya dari segala penjuru. Dan di antara orang-orang yang datang itu, hadir juga orang-orang yang menentangnya, oleh karena perkataannya yang tidak lazim atau tidak layak menurut mereka, yaitu ahli-ahli Taurat atau tokoh agama. Mereka adalah orang Farisi dan Saduki. Maka di bab 2 ini akan memasuki topik baru dalam karyanya, yaitu Yesus dalam pertentangan. Melalui 5 adegan atau peristiwa pertentangan pada Yesus oleh para tokoh-tokoh agama atau ahli Taurat dari golongan Farisi ataupun Saduki mulai terjadi. Dan pada adegan yang kelima pada bab 3 nanti, pertentangan ini akan membawa suatu rencana jahat mereka bersekongkol dengan Herodian untuk membunuh Yesus. Lalu siapa sih tokoh-tokoh agama yang disebut orang Farisi dan orang Saduki ini? Mereka adalah keturunan dari suku Lewi atau anak Yakub yang dikhususkan sebagai imam dari zaman Nabi Musa. Karena posisi mereka sebagai imam, itu membuat mereka seolah-olah lebih paham mengenai kitab Taurat. Maka disebut sebagai ahli-ahli Taurat atau tokoh agama atau imam. Dan hal ini membuat mereka merasa lebih terhormat serta disegani masyarakat saat itu. Namun pembahasan mengenai orang Farisi dan Saduki ini selengkapnya nanti pada video lainnya. Pertentangan orang Farisi dan Saduki pada Yesus pada 5 peristiwa adalah sebagai berikut. Peristiwa yang pertama, anakku, dosamu diampuni atau disembuhkan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itulah kalimat yang diucapkan Yesus pada orang lumpuh tersebut saat melihat iman 4 orang yang membawa padanya melalui atap di kota Kapernaum. Kapernaum adalah sebuah tempat tinggal di tepi Laut Galilea. Bila disimak baik-baik pada peristiwa penyembuhan ini, agak berbeda dengan penyembuhan lainnya yang Yesus lakukan. Di sini Yesus tidak langsung memberikan kesembuhan, tapi mengucapkan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat yang kelima. Perkataannya yang penuh kuasa ini mengakibatkan terjadinya dialog yang pertama antara Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang juga hadir di situ mengamati. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah.
siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sebab pemahaman yang selama ini mereka pegang, hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Dan itu dilakukan pada akhir zaman. Maka menjadi jelas mengapa mereka menentang perkataan Yesus tersebut, yang menyatakan bahwa dirinya sebagai anak Allah, daripada mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Itulah alasan yang ingin Markus sampaikan pada pembacanya. Dan selanjutnya, tindakan Yesus segera menunjukkan jati dirinya pada mereka, yaitu Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, dengan memerintahkan pada orang lumpuh itu, bangun, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, Yang begini belum pernah kita lihat. Penulis Markus melalui peristiwa ini ingin menyampaikan hal yang lain pada Yesus pada pembacanya, bahwa poin pertama, Yesus Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, dengan perkataannya memerintahkan orang lumpuh tersebut untuk bangun dan berjalan. Poin yang kedua, kehadiran Yesus melalui peristiwa ini membuat orang-orang yang menyaksikannya memuji Allah yang telah hadir sebagai penyembuh, yang mengampuni dosa. Pertentangan pada peristiwa yang kedua yang memicu pada Yesus adalah saat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Selanjutnya, Yesus meneruskan pengajarannya kepada orang-orang dan memanggil muridnya yang lain, yaitu Lewi. Siapa sih Lewi itu? Lewi adalah orang Yahudi yang bekerja pada orang Romawi sebagai pemungut cukai, dan orang Romawi saat itu adalah yang menjajah bangsa Yahudi, sehingga dibenci oleh orang Yahudi. Maka Lewi pun mendapat stigma yang negatif oleh para tokoh agama sebagai orang berdosa, karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai atau pajak. Yesus yang saat itu sudah mulai terpandang sebagai rabi atau guru agama, dan pengikutnya cukup banyak, serta ajarannya didengarkan, namanya pun terkenal. Sudah pasti orang menjadikan Yesus sebagai panutan, sebagai sosok yang ideal. Namun, memanggil Lewi menjadi muridnya. Dan yang lebih parah lagi, menurut pandangan tokoh agama dari golongan Farisi, Yesus dan para muridnya bahkan datang ke rumah Lewi, bergaul dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai lainnya. Inilah yang segera memicu mereka menentang Yesus, karena berbeda dengan mereka, yaitu mencari para pendosa supaya mengikutinya dan bahkan makan bersama mereka. kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai
dan orang berdosa. Selanjutnya, pada pertentangan yang kedua ini, dijawab oleh Yesus pada mereka. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Seterusnya, bila direnungkan melalui peristiwa yang ada ini, ada makna yang bisa didapatkan, yaitu pertama, panggilan untuk menjadi pengikutnya tidak terbatas hanya orang benar saja. Bahkan orang yang berdosa pun bisa dipanggilnya, bahkan dijadikan muridnya, seperti yang terjadi pada Lewi pemungut cukai ini. Poin kedua, kehadiran Yesus untuk makan bersama dengan para pemungut cukai yang dinilai berdosa dapat melambangkan kehadirannya dalam perjamuan kudus kelak saat malam terakhir bersama murid sebelum ditangkap dan disalibkan. Sekian dulu pembelajaran memahami Injil Markus bab 2 bagian yang pertama ini, dan akan dilanjutkan pada video selanjutnya di bagian yang kedua mengenai Yesus dalam pertentangan melalui 2 adegan atau peristiwa lainnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.